Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatika wa muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Sri Syahin Salama yang telah meluangkan waktunya ya untuk kita belajar bersama di sini. Dan juga ini adalah inisiasi, alhamdulillah acara ini merupakan lanjutan ya dari acara kita yang kemarin, yakni workshop penulisan, workshop metode penelitian ya, tugas akhir. Nah, sekarang ini kita akan lebih ke aplikatifnya. Mungkin awal-awal kita akan dipaparkan tentang teorinya, kemudian apa hubungan ini dan sebagainya. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya oleh Bu Muslihati ya, bahwa data di ada beberapa teknik analisis. Jadi misalnya data yang nominal beda dengan data interval dan sebagainya. Maka sekarang kita akan coba yang sederhana dulu ya, yakni regresi sederhana atau regresi linear berganda. Baik, tidak banyak catat kata, mungkin saya serahkan kepada Bu Salama sebagai pemateri awal kita. Silakan disimak ya, terutama yang baru-baru ada semester 2, 4, dan 6 ini Bu Salama. Jadi semangat sekali. Belum mendapatkan metode penelitian langsung mengerjakan skripsi. Masya Allah. Baik, selanjutnya silakan Bu Salama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya langsung bisa itu ya Pak ya, share screen ya Pak ya. Bisa, silakan. Oke, saya share screen dulu. Ya, ini sudah terlihat. Apa sudah terlihat slide saya? Sudah. Sudah, oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya, mungkin banyak mahasiswa yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Sri Syahin Salama, biasa dipanggil dengan Bu Umi atau Bu Salama gitu ya kalau di Prodi. Nah, di sini saya diberi kesempatan oleh Prodi untuk memberikan sedikit ilmu saya atau alias sharing ya, lebih tepatnya itu akan sharing tentang regresi sederhana dan berganda menggunakan stata dalam penelitian kuantitatif. Kalau pertemuan sebelumnya oleh Bu Mus itu sudah dijelaskan Bu Mus ya, kalau tidak salah itu dijelaskan tentang penelitian kuantitatif itu seperti apa. Nah, buat teman-teman di sini kan ada yang masih semester 1 kalau tidak saya lihat tadi 1 sampai ada yang sekarang sedang skripsi ya. Jadi mungkin yang sedang skripsi lagi bingung mau ngambil tema apa atau bahkan belum tentu teknik penelitiannya seperti apa. Nah, ini bisa jadi opsi buat teman-teman sekalian kayak gitu. Nah, di sini sudah pernah dengar belum regresi sederhana dan berganda itu seperti apa? Kalau saya ingin tanya siapa ya yang di sini yang mau menjawab? 2018 berarti Hilman, coba Hilman. Iya, Bu. Hilman udah pernah, kamu semester berapa berarti Hilman 2018? Semester mau ke semester 8, Bu. 8. Ya, benar 8 ya. Kamu berarti udah ambil skripsi ya, Hilman? Sudah, Bu, alhamdulillah. Nah, kamu pernah entah di luar skripsimu yang kuantitatif atau kualitatif pernah mendengarkan regresi sederhana dan berganda nggak, Hilman? Ekonometrika. Pernah, Bu. Oke. Bisa jelasin dikit nggak? Masih ingat nggak kamu? Kalau soal ingatnya sih kayaknya udah lebih tepatnya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa juga mungkin kali ya. Kalau Oke, pernah dengar makasih. ya pernah dengar. Oke, makasih Hilman. Oke.
Regresi sederhana dan berganda ini termasuk dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mengambil kuantitatif atau yang tertarik bisa mengikuti ini. Nah, untuk hari ini saya regresi sederhana dan berganda untuk nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rian tentang data panel ya. Jadi kalau kita kemarin belajar data-data, ada time series, cross section, ada panel. Nah, ini kalau saya sekarang lebih ke time series dan cross section-nya. Nanti untuk panel akan dijelaskan oleh Pak Rian. Sorry. Nah, analisis regresi. Regresi itu apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah teknik yang digunakan untuk pengujian pengaruh. Jadi untuk menguji pengaruh. Jadi untuk melihat apakah pengaruh variabel independen gitu kan, variabel bebas atau variabel X kalau kita biasanya familiarnya terhadap variabel dependent atau yang terikat yaitu variabel Y. Nah, variabel X dan Y ini seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan lagi. Mungkin yang untuk mahasiswa semester 1 2 atau masih awal-awal belum dapat ekonometrika mungkin sedikit bingung ya. Tapi kalau nanti melihat apa namanya persamaannya mungkin akan ingat dulu zaman SMA ada persamaan linear. Nah, ini hampir sama seperti itu. Jadi, nah, analisis regresi ini juga digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi, untuk kita-kita yang lebih minat atau bukan lebih minat ya, akan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian kita, entah itu deskripsi, entah nanti waktu S2 tesisnya atau papernya dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan analisis regresi. Nah, contohnya itu biasanya kita temukan ada di judul-judul yang seperti ini. Nah, ini pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan syariah. Kemudian contoh yang kedua adalah biasanya ada di judul pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar falas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank perbankan syariah di Indonesia. Jadi biasanya kalau cara gampangnya ya, dulu zaman saya S1 dulu, cara gampang untuk mengetahui apakah dia kuantitatif atau kuali itu adalah melihat dari judul dia pakai pengaruh apa enggak, biasanya dulu gitu saya. Tapi setelah kesini-kini semakin sering membaca jurnal dan sebagainya, ternyata judul pengaruh itu tidak identik dengan kuantitatif. Nah, tergantung dari instrumennya. Nah, di sini contohnya itu adalah pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan syariah. Jadi, dari judul pertama, dia tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari corporate governance terhadap manajemen laba. Ingin melihat secara kuantitatif apakah corporate governance ini ada berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka ini juga bisa menggunakan analisis regresi. Begitu juga dengan judul yang kedua. Nah, ini cukup panjang nih judulnya ya kan. Ada pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar falas, jumlah uang beredar gitu, terhadap profitabilitas. Nah, ini juga kita bisa menggunakan regresi untuk mengetahui pengaruhnya gitu secara kuantitatif gitu. Kalau secara kualitatif itu bisa sebenarnya, tapi dengan metode yang berbeda lagi. Tekniknya berbeda gitu. Nah, aplikasi apa saja sih yang biasanya kita gunakan yang bisa digunakan untuk regresi linear ini? Yang pertama adalah stata, seperti yang akan kita pelajari hari ini ya kan. Nah, stata itu tadi saya sempat googling, ternyata stata yang terkini itu sudah ada stata 17. Kalau stata yang saya gunakan, yang kemarin saya share di link itu kan stata 13 ya, cukup usang. Tapi masih bisa dipakai sih. Itu dulu waktu saya gunakan waktu S2. Jadi ya tahun berapa ya, itu tahun 2019 saya gunakan itu stata 13 itu adalah stata yang saya miliki memang saat itu. Sekarang sudah stata 17. Jadi teman-teman sekalian bisa mungkin menginstal stata yang terbaru. Tuh. Kemudian ada juga eViews. Nah, nanti eViews ini mungkin akan diperkenalkan oleh Pak Rian ya nanti. Kalau dari rundown-nya nanti akan diajarkan oleh Pak Rian. Kemudian ada SPSS. Semoga ini tidak berubah ya, logonya SPSS itu sering berubah-ubah.
gitu. Nah, regresi linear itu terbagi menjadi dua, yaitu sederhana dan berganda. Ini jenis ini dibedakan berdasarkan jumlah variabelnya, gitu ya. Jadi ada yang variabelnya cuma satu, variabel bebasnya ya, dilihat dari x-nya. Ya, ini ada yang sederhana dan berganda. Apa itu variabel regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana, nah ini bisa kita lihat di sini ya. Kalau tadi saya sempat tanya kepada siapa namanya, Mas Hilman ya kalau nggak salah tadi, dia mungkin lupa ya, dulu ekonometrika mungkin diajarkan tapi dia lupa gitu. Jadi saya mau mengingatkan kembali gitu kan kepada yang sudah semester 78 yang sedang mengambil skripsi. Nah, regresi linear sederhana itu adalah suatu metode yang statistika, gitu kan, kalau kita baca di slide itu, untuk menguji hubungan antar variabel di mana X sebagai variabel tak bebas atau variabel dependent, kalau tadi saya menulisnya, dan variabel X sebagai variabel bebasnya atau independent. Nah, ini hanya ada satu variabel X, jadi kita menentukan dia regresi sederhana atau linear, itu base-nya itu adalah dari variabel X-nya. Kita lihat dia ada berapa gitu ya. Kalau cuma satu, itu berarti menggunakan linear sederhana. Nah, ini hanya menggunakan hanya oleh satu variabel independen, variabel X. Nah, manfaatnya itu apa sih kalau kita menggunakan regresi linear? Jadi memang selain karena hanya menggunakan satu variabel independen, gitu kan? Jadi memang membantu untuk mengetahui naik turunnya variabel, gitu kan? Jadi dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Jadi hanya menggunakan satu variabel independen saja, gitu. Tapi ada plus minusnya ya nanti ya. Jadi bukan plus minus sih, apa ya? Lebih baik kita kalau penelitian regresi linear sederhana itu kurang greget istilahnya gitu. Jadi variabel yang kita teliti itu terlalu sedikit gitu. Nah, akan lebih baiknya kalau kita menggunakan variabel X-nya atau independennya itu lebih banyak. Nah, nanti kita akan bisa menggunakan regresi linear berganda. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu untuk regresi linear sederhana, itu seperti ini. Nah, persamaan regresi linear sederhana itu seperti apa? Nah, ini. Dulu mungkin zaman SMA ya, buat teman-teman yang masih semester 1, baru semester 2, 4, 246, 46 kayaknya sudah dapat ekonometrika ya, 2 atau 4 itu. Mungkin dulu zaman SMA pernah belajar matematika persamaan linear, satu variabel. Dulu kalau ingat ya, semoga ingat aja dulu waktu zaman sekolah. Nah, ini persamaannya hampir mirip seperti ini. Seperti yang terlihat di layar ya, seperti ini. Nah, ini juga berlaku di regresi linear sederhana. Y itu adalah variabel terikat. Jadi Y itu, nilai Y itu tergantung dari besarannya yang ada di sisi sebelah kanan, yaitu ada ada X ya, di situ variabel bebas. A itu adalah konstanta, kalau kita dulu belajar matematika nih, gitu ya, belajar matematika, itu ada namanya konstanta, ada namanya koefisien, ya B itu ada koefisien dari X, atau dalam bahasa ekonometrikanya namanya slope ya. Kemudian E adalah error. Nah, kalau kita menulis persamaannya, itu kita sebelum memasukkan angka ya, jadi kalau kita hanya menulis persamaannya, maka kita wajib menuliskan adanya error di sana. Gitu. Seperti yang tertampil di layar kaca kalian, di layar laptop kalian, kayak gitu. Jadi ini adalah persamaan regresi untuk linear yang sederhana. Ingat, karena saking sederhananya, dia X-nya itu cuma 1, gitu ya. Karena memang dia sederhana. Nah, kalau dia udah X-nya ada 2, ada 3, ada bahkan mungkin ada 10, nah itu udah nggak sederhana lagi, itu udah berganda, bahkan itu lebih kompleks gitu kan. Nah, ada asumsi untuk menganalisis regresi linear sederhana. Jadi kita sebelum running data gitu kan, running data, kita udah dapat datanya, kemudian
misalkan kalau skripsi kan biasanya teman-teman paling pusing itu mendapatkan data gitu ya. Padahal itu hanya permulaan, belum seluruhnya. Jadi ada namanya kita harus mengolah datanya, apalagi menggunakan regresi. Kita harus memenuhi ini. Jadi ada beberapa uji yang harus kita lalui nanti gitu kan. Parameter harus sesuai, tidak boleh berkorelasi, gitu. Kemudian tidak terjadi autopolerasi dan autopol dan sebagainya ya. Ini harus lolos uji nih. Nah, macam-macam uji yang harus dilakukan atau yang harus dilampaui dalam kita regresi sederhana itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau kalian sudah mentabulasi data, gitu kan, data kalian entah itu data sekunder maupun primer, gitu kan, masih ingat belum data sekunder sama primer itu apa? Coba saya tanyain dulu deh. Data sekunder sama primer, ada yang masih ingat nggak? Mukti. Saya karena saya baru buka layar, ada namanya Mukti. Masih ingat nggak Mukti? Coba Mukti. Ya, oke, dia nggak bisa unmute ya. Oke, kalau data sekunder, kalau masih ingat, data sekunder itu adalah data-data yang oh, ada suara kresek-kresek nih. Oh, kirain Mukti. Oke, data sekunder sama data primer. Kalau simpelnya, buat daripada saya menjelaskan secara bahasa dan sebagainya, bingung nanti teman-teman yang semester 2. Jadi kalau data sekunder itu data yang kita dapatnya dari BPS yang sudah terdokumentasi gitu ya, sudah disediakan. Itu entah dari BPS, entah dari OJK, dari BI. Kalau kita sebagai anak ekonomi syariah, biasanya data yang akan sering kita cari itu biasanya ada di BI, OJK, terus habis itu BPS gitu kan, data-data itu, atau BWI mungkin kalau tertarik dunia wakaf atau websitenya Basnas. Nah itu laporan-laporan itu namanya data sekunder. Kalau primer itu adalah kita wawancara, kuesioner ya, kita mulai kuesioner, kita nyari sendiri, itu namanya data primer. Nah, ini ada namanya uji instrumen yang pertama. Uji instrumen ini, apakah semua data itu harus melalui uji instrumen? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi hanya untuk mereka-mereka yang penelitiannya menggunakan kuesioner, maka harus diuji dulu. Ada namanya uji validitas dan uji reabilitas. Nah, itu jangan-jangan pertanyaan kita nggak valid. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis dalam kuesioner itu ternyata tidak valid dan tidak bisa dijadikan instrumen untuk penelitian kita. Nah, itu wajib diuji validitas dan reabilitas. Nah, bagaimana kalau data kita sekunder, gitu kan? Kalau data kita sekunder, maka langsung lompat ke asumsi kelas ini. Nah, ada namanya uji normalitas. Nah, kalau regresi sederhana, enaknya ya asumsi kelas ini cuma dikit gitu kan. Nah, baru kemudian regresi sederhana. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan tadi. Kalau uji instrumen itu validitas sama reabilitas. Sorry, ini ada typo. Reabilitas. Jadi dia datanya sudah valid atau belum. Kemudian apakah data itu bisa dipercaya apa tidak. Nah, jadi memang kalau misalkan teman-teman pernah mengisi kuesioner dari kakak tingkat yang sedang mengerjakan skripsi, itu biasanya pertanyaannya banyak gitu kan. Pertanyaannya dari satu indikator itu aja ada banyak pertanyaan. Nah, itu kita harus uji dulu meskipun kita sudah ngisi
terus kemudian si peneliti tadi udah dapat jawaban kita, nah peneliti tersebut harus tetap menguji valid, apakah valid apa tidak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini kalau validitas pakai hitungan seperti ini. Nah, nanti di Stata itu kita bisa menggunakan semuanya. Terus kita bisa melakukan semua uji itu dalam satu software. Jadi kita nggak uji instrumen itu ada di software satu, kemudian uji asumsi klasik dipakai software yang lain, enggak. Jadi semua itu satu rangkaian bisa jadi satu software. Kemudian uji asumsi klasik. Nah, untuk regresi sederhana hanya menggunakan normalitas, heteros, sama linearitas. Jadi uji asumsi klasik ini memang untuk misalkan uji normalitas, itu tujuannya untuk apa sih gitu kan? Kan sudah ada, bukan datanya udah ada, ngapain harus diuji? Nah, itu pentingnya adalah yang pertama kalau untuk uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen ya. Jadi variabel X dan Y-nya itu apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, nanti harus kita lakukan uji ini. Kemudian heteroskadisitas, apakah ada ketidaksamaan varians dari residual itu. Nah, itu juga penting. Nah, linearitas juga perlu dilakukan juga untuk mengetahui linear apa tidaknya distribusi data dalam penelitian. Nah, kemudian baru kita regresi, ambil hipotesis. Gitu. Nah, selanjutnya kita move ke regresi linear berganda. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah regresi sederhana, sekarang berganda. Apa itu berganda? Nah, di sini bedanya dengan berganda sama yang sederhana, itu kalau berganda ini variabel X-nya atau variabel independennya itu lebih dari satu. Ya, perlu diingat ya. Kalau kalau regresi sederhana itu X-nya cuma satu, kalau regresi berganda X-nya lebih dari satu. Berarti mulai dari 2 hingga ya, terserah kalian berapa. Itu insya Allah seperti itu ya. Jadi biasanya paling banyak sih 2 sampai 4 atau 5 variabel independen ya biasanya untuk penelitian skripsi itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak variabel X gitu ya. Nah, persamaannya, nah ini seperti ini. Kalau tadi kan, kalau regresi sederhana itu cuma ada satu X ya. Nah, kalau di sini persamaan regresinya itu ada banyak. Nanti, jadi ketika kalian sudah running data, kalian itu juga akan diwajibkan untuk menulis rumusnya. Jadi ada rumus persamaan ya, persamaan. Persamaannya seperti apa itu, angka-angkanya itu dihasilkan dari hasil regresinya. Nah, ini ada Y sama dengan A plus B1X1 ditambah titik-titik A3 sampai BN XN plus error. Jadi, nah ini, kalau ini N-nya itu adalah tergantung dari banyaknya variabel. Jadi kalau kalian menggunakan variabel X-nya itu atau variabel independennya itu ada 4 variabel independen, maka nanti ya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus error. Jadi sampai banyaknya variabel X yang kalian gunakan. Gitu. Nah, macam-macam uji regresi yang harus dilakukan. Yang pertama, validitas reliabilitas tadi ya sama ya. Jadi kalau kalian pakai apa namanya data primer menggunakan ini, kalau tidak ya nggak usah. Nah, kalau ini yang beda di asumsi klasiknya, ini jauh lebih banyak karena harus ada namanya uji multi-call juga, multi-call linearitas. Nah, ini biasanya yang jadi momok itu adalah adanya multi-call atau hetero ya, biasanya paling sering kena itu di situ. Kalau kita udah regresi, udah seneng, hasilnya signifikan, ternyata kita kena multi-call. Terus atau kalau nggak gitu kita kena hetero. Nah, itu
ada treatment tersendiri bagaimana kalau kita terkena multi-call dan hetero. Gitu. Kemudian baru diregresi untuk menentukan signifikasinya. Ini tidak perlu saya jelaskan ulang, kecuali yang multi-call ya. Kalau multi-call ini melihat apakah adanya pada model regresi itu adanya korelasi antar variabel independen. Jangan-jangan antar variabel independen ini saling berkaitan. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi harus adanya multi-call karena memang X-nya kan ada banyak ya. Jadi jangan sampai antar variabel X-nya ini ternyata berkorelasi. Nah, itu kalau bisa jangan. Multi-call. Multi kan banyak. Kalau linearitas berarti ada linearitas banyak di situ di antara variabel X. Nah, uji signifikansi dari hipotesis. Hipotesis ini penting ya. Jadi kalau kita penelitian itu wajib ada hipotesis H0 sama H1 untuk menentukan apakah nanti hipotesis itu ditolak atau diterima. Nah, ini mungkin yang sudah mengambil ekonometrika pasti sudah paham di sini. Nah, mengapa dia ditolak, mengapa dia diterima, itu nanti akan ada alasannya sendiri dan nanti waktu kita latihan regresi bisa saya jelaskan sedikit. Nah, ini bisa kita baca ya, bisa dibaca sekalian di layar. Jadi memang hipotesis itu wajib kita buat dulu gitu. Jadi tiap apapun itu termasuk uji uji asumsi klasik, uji instrumen validitas, reliabilitas, multi-call, heteros dan semuanya itu wajib kita membuat hipotesis. Jadi kita menulis hipotesis ya. Kalau di skripsi itu kalau kalian amati dari miliknya senior-senior kalian itu pasti dituliskan masing-masingnya itu ada hipotesis H0, H1. H0 ditolak, apakah H0 diterima? Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, ini dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita pindah ke praktek? Karena kita kan waktunya cuma 1 jam ya, jadi ya kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan jika ada pertanyaan sebelum masuk ke praktik ya. Terutama semester 15, yang angka 15, 16, 17, 18. Ya, yang angkatan atas-atas nih, yang lagi skripsi, ada pertanyaan nggak? Yang mengambil kuantitatif? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini, oh ada, satu chat. Apakah ada hipotesis juga untuk penelitian kualitatif, Kakak? Oke. Oh. Sorry. Oh, ternyata ada. Oke. Apakah ada hipotesis juga untuk kuali ya? Kalau kuali sebenarnya tidak perlu dituliskan ya. Jadi kalau kualitatif itu ya mungkin kita, bisa ada hipotesis. Hipotesis kan ada proses gitu. Jadi, waduh, kalau saya jelaskan panjang. Jadi kalau hipotesisnya namanya kita berhipotesa ya. Nanti ada kalau kualitatif saya rasa tidak perlu ditulis, tidak perlu sih sebenarnya. Cuma kita perlu membuatnya tapi tanpa ada pengujian. Nah, ini yang benar. Tanpa pengujian hipotesis ya. Kalau kuanti itu ada kita bikin hipotesis, kita ada pengujian hipotesis itu juga. Jadi kalau kuali itu tidak perlu. Gitu ya. Nah, oke, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, maka kalau gitu giliran saya yang nanya ini. Nah, kira-kira dari judul pertama yang tertampil di layar, gitu kan? Ini kira-kira menggunakan regresi mana? Regresi apa? Regresi sederhanakah atau linearkah? Sederhanakah atau bergandakah? Untuk judul pertama. Kayaknya saya pengen tanya ke Ariska Ayu. Mbak Ariska Ayu.
Apakah Anda... Aku. Oke. Kira-kira Mbak, dari judul yang pertama, pengaruh sikap dan perilaku terhadap keinginan menabung santri pada bank syariah. Kira-kira menggunakan regresi apa ya? Regresi linear berganda. Oh, oke. Kenapa? Karena variabel dependennya itu ada pengaruh sikap dan perilaku. Kalau menurut saya. Oh, pengaruh sikap dan perilaku. Ada berapa variabel dependen berarti? Ada 2. Oke, ada 2. Berarti menggunakan berganda ya. Oke, sip. Apakah jawabannya betul apa salah? Mari kita lihat. Oh, ternyata betul ya, Ariska. Jadi, congratulations. Saya yang bisa mengucapkan selamat kepada kamu, ternyata jawabannya benar. Oke, untuk pertanyaan, terima kasih Ariska ya. Untuk pertanyaan kedua, nah ini, pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syariah Semarang. Kira-kira ini pakai apa ya? Mungkin bisa saya tanyakan kepada siapa ya? Mas Iqbal, M. Iqbal. Iqbal, apa kamu ada di sana? Hadir, Bu. Oke, hadir. Mas Iqbal, kira-kira untuk judul yang kedua, ini berganda apa sederhana, Mas? Berganda, Bu. Berganda. Oh, kenapa berganda? Ya, kalau menurut saya karena ada dua hal yang akan disampaikan di situ. Apa itu? Persepsi tentang bank syariah dan dengan menggunakan produk di BNI Syariah Semarang. Oh gitu. Oke, makasih Mas Iqbal. Coba cek jawabannya ya. Ya, memang berganda ya. Ini memang meskipun secara judul, ini kalau kita lihat, sebenarnya ini hanya ada, kalau kita lihat secara sekilas ya, kalau kita lihat secara sekilas dari judul itu, kan pengaruh persepsi tentang bank. Jadi, variabel X-nya, variabel dependent X-nya itu cuma persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan, jadi Y-nya itu cuma minat menggunakan. Tapi kalau kita telusuri, kalau kita sudah terjun langsung ke dalam penelitiannya, ternyata X-nya nggak cuma satu. Jadi persepsi, teori tentang persepsi itu dia ada banyak variabel gitu. Kecuali kalau memang cuma satu, ketika kita meneliti ternyata memang ya persepsi itu secara kuantitatif sudah ada cuma satu itu aja gitu kan. Masalahnya persepsi itu kalau kita turunkan lagi gitu kan, kalau kita turunkan lagi itu ada banyak gitu ya, ada banyak variabel yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menghitung persepsi. Jadi sebenarnya kalau dari judul cuma X-nya persepsi, Y-nya cuma minat gitu kan. Secara sekilas, oh paling ini regresi sederhana. Padahal kita terjebak di situ, kita kecelik bahasa Jawanya ya, kecelik. Nah, persepsi itu ada banyak variabel sebenarnya di dalamnya. Kalau kita sudah tahu teorinya, teori tentang persepsi, maka ini menggunakan berganda, gitu ya. Jadi alasannya jawaban Mas Iqbal benar, kita pakai berganda, cuma alasannya mungkin sedikit ditambahkan, gitu ya. Jadi hati-hati dalam kita ketika melihat judul itu, kita nggak bisa langsung otomatis ya. Kalau tadi di awal kan mungkin ya karena kita belum tahu ya, ya mungkin kita bisa menerka-nerka. Cuma kalau kita sudah tahu di dalamnya, maka bisa di breakdown nih. Oh, variabelnya ternyata nggak cuma satu. Judulnya aja yang cuma satu variabel gitu kan. Tapi ternyata setelah kita baca lagi, kita pelajari lagi, ternyata variabelnya banyak gitu kan. Apalagi persepsi.
teori persepsi itu kalau kita bikin kuesioner itu wow banyak sekali gitu kan pertanyaan gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Pertanyaan ketiga, judul ketiga di sini. Judul ketiga, judul ketiga, pengaruh religiusitas terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk menabung di bank syariah. Nah, dari penjelasan saya ini ada, jadi ini saya ingin tanya ke Mbak Lila, tentang judul yang ketiga ini. Judul ketiga, kira-kira pakai apa? Regresi linear apa berganda? Mbak Lila? Halo Mbak Lila. Lila. Halo? Oh, Lila Mbak Lila. Nuzlaila. Mana Lila Nuzlaila ini? Lila Nuzlaila. Oh, mungkin masih. Atau kita bikin peraturan aja gimana Bu Salma? Kalau dijawab 3 kali tidak ada di tempat berarti tidak di depan laptop, kita keluarkan dulu sementara dari Zoom gitu aja. Oh, gitu. Boleh Pak Lukman. Boleh, bisa. Bisa. Karena Pak Lukman di sini ya yang pegang hostnya ya. Jadi saya serahkan kepada Pak Lukman. Siap. Oke. Kalau udah panggil 3 kali, ya wassalam. Gitu ya. Oh, ada yang angkat tangan, raise hand. Siapa yang raise hand? Saya bisa. Haidar? Ya, silakan ada yang mau tanya? Yang raise hand tadi siapa? Tadi siapa ya Pak ya yang raise hand ya Pak ya? Haidar. Oh, Haidar. Silakan Haidar, ada apa Haidar? Oh, udah ada Haidar. Oh, nggak ada. Ya, Kepencet paling ya. Iya. Oke, untuk judul ketiga saya ganti kalau Lina nggak ada. Mungkin Muhammad Ginanjar. Yuk, Ginanjar yuk. Ada Ginanjar? Oke, sebenarnya tidak ada. Mungkin yang lain Bu Salama? Nggak ada, Sudah nggak ada ya? Ya, sudah saya remove sebentar ya. Saya batuk-batuk saya. Apa ya? Amel. Amel. Iya Bu, ada. Oke, saya senang sekali akhirnya ada yang menjawab. Oke, Amel. Jawaban judul nomor 3 apa Amel? Menurut kamu? Sederhana? Oke, sederhana. Mengapa? Karena terdapat satu variabel. Oh, oh gitu. Oke. Nggak apa-apa. Masih belajar ya. Amel, angkatan berapa, Amel? 2018. 2018. Oke. Makasih, Amel ya. Sama-sama, Oke, kita lihat. Bu. Apakah jawaban Amel benar? Ternyata jawabannya salah. Maaf, Amel. Kamu kurang beruntung. Jadi sebenarnya di sini ya tadi ya kita sering terkecoh nih. Kalau dari judul mungkin ya ini mungkin regresi sederhana gitu kan, cuma religiusitas ke minat gitu ya, ke minat. Nah, kalau kita perhatikan dari judul memang kayak sederhana, cuma kalau kita udah penelitian ternyata religiusitas itu kalau kita mengukur religiusitas itu seperti apa sih gitu kan. Alimnya seseorang itu seperti apa, kan nggak mungkin ya dari
cuma dari lihat dia rajin sholat apa enggaknya atau apa, nah itu, nah berarti kan ada banyak variabel tuh. Nah, maka yang benar adalah menggunakan regresi berganda gitu. Jadi karena dia religiusitas itu istilahnya bisa kita pecah gitu ya, kalau kita cabang-cabangkan itu akan ada banyak sekali variabel-variabelnya gitu. Jadi meskipun secara judul dia cuma simple religiusitas, tapi di dalamnya itu sangat kompleks gitu. Nah itu makanya kita menggunakan berganda. Nah kalau judul keempat ini pasti semua sudah tahu nih, kalau dari judul keempat udah terlihat nyata gitu kan. Nah kalau judul keempat ini sudah dipastikan dia adalah berganda. Nah, jadi sudah dipastikan dia adalah berganda. Kenapa? Karena pertama X1-nya, X-nya itu ada banyak. Ada CAR, BOPO, NPF, FDR, ROA, gitu kan. Oh sorry, ada FDR terhadap ROA. Jadi X-nya itu ada 4. X1, X2, X3, X4. Nah, kalau sudah tahu X-nya ada 4, udah ketahuan gitu kan, maka dia berganda. Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya gini, kalau kita menggunakan data sekunder ya, kalau kita menggunakan data sekunder, akan lebih mudah untuk menentukan apakah dia linear apa sederhananya dari judulnya ya. Kalau judul nomor 4, ini kan dia menggunakan data sekunder. CAR, BOPO, NPF, FDR itu semua sudah ada di laporan keuangan, maksudnya kita dapatkan dari laporan keuangan tanpa harus minta kuesioner gitu kan, tanpa harus membuat kuesioner ke narasumber atau ke masyarakat kayak gitu. Nah, beda dengan judul 1, 2, 3. Judul 1, 2, dan 3 itu yang pertama sikap dan perilaku. Kita kan harus tanya dulu gitu kan, pakai kuesioner, pakai data primer. Persepsi juga pakai data primer. Religiusitas juga pakai data primer. Jadi terkadang data primer itu memang terlihat simpel ya secara judul, gitu. Tapi sebenarnya itu sangat banyak sekali, sangat kompleks di sana gitu. Kalau data sekunder ya ini udah kelihatan, oh dia pakai CAR, BOPO, NPF, MDR udah ada gitu kan, tinggal running ke regresi ya, gitu. Nah, tinggal regresi kayaknya gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktek. Kita sebelum praktek ya, dimohon untuk sudah saya berikan ke Pak Lukman Excel-nya. Ya sudah saya share. Bisa lama. Sudah saya share Excel-nya. Ada yang iya, oh ya. Oh, selama lapor sendiri nih. Kita tunggu ya. Mohon maaf ada jaringan bermasalah ya. Tadi tiba-tiba keluar. Oke. Maklum ya. Oke, sudah ada yang itu ya, sudah menginstal semua ya. Saya harap sudah menginstal. Sebentar. Kalau sudah, dimohon membuka Excel-nya juga. Kemudian, sebentar. Oke.
Oke. Ya, jangan lupa untuk membuka Excel-nya. Di sini saya mau memperkenalkan dulu apa itu Stata. Sudah terlihat layar saya? Sudah. Oke, saya akan membuka Stata saya. Nah, ada yang belum membuka Stata? Oke, saya kenalkan dulu ya Stata itu seperti apa. Jadi Stata itu dia dia software, salah satu tools ya, salah satu alat yang bisa digunakan untuk meregresi. Nah, nggak cuma regresi biasa, data panel itu juga bisa, gitu ya. Kita bisa meregresi banyak sekali jenis apa namanya data regresi linear, sederhana, data panel, SEM itu juga bisa. Kalau tidak salah, tapi saya belum pernah mencoba data SEM. Oh ini ada kalau kita klik statistiknya di sini ada dia bisa menguji SEM juga. Tapi saya belum pernah menguji, belum pernah memanfaatkan ini ya. Jadi yang lain ini bisa ada banyak sekali. Nah ini serunya, jadi kalau teman-teman biasanya lihat di movie ya atau apa itu yang orang-orang programmer yang kita kayak yang ngetik kode-kode dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa pura-pura jadi programmer di sini karena ada namanya komen di sini. Jadi kita bisa menuliskan perintah, ya kan? Perintah kepada Stata untuk namanya regresinya untuk melakukan running data. Nah, gitu ya. Jadi langkah pertama setelah kita buka Excel, coba kalian teman-teman buka Excel-nya. Di situ ada namanya sheet-nya berganda toko. Coba kita hari ini coba latihan regresi berganda regresi berganda aja ya. Jadi kalau kalian udah bisa regresi berganda, insya Allah regresi sederhana akan mudah. Jadi teman-teman buka regresi. Kalau nanti ada yang skip atau nggak bisa, itu bisa langsung itu ya, langsung raise hand ya. Oke, yang pertama adalah copy dulu. Copy dulu data ini yang sudah saya berikan, mulai dari A3 hingga D3 sampai ini D32. Jadi kita copy dulu datanya, kemudian kita masuk Stata, ya. Setelah kita copy data, kita masuk Stata, masuk ke data editor. Itu ada di bagian atas, di bawahnya toolbar. Iya, namanya toolbar ya istilahnya. Saya nggak hafal istilah-istilahnya ini. Nah, ini masuk ada logo kayak Excel gini, data editor, ada pensilnya, itu adalah untuk mengedit ya. Jadi kita masuk di sini dan kita Ctrl V. Itu ya. Nah, dari sini tadi kan jangan lupa ya, ini nah, ada varian ada var 1, var 2, var 3, var 4. Nah, ini adalah var 1 kalau kita perhatikan ini adalah toko pertama, toko kedua, toko ketiga sampai toko ke-30. Sorry tadi tertampil belum ya tadi itu judulnya sebenarnya. Sorry ya, mungkin tadi sebenarnya saya menampilkan ini ternyata kalau tiba-tiba saya keluar. Nah, ini kita mau meneliti tentang pengaruh jumlah sales dan biaya marketing terhadap penjualan toko. Jadi karena saya ini dapatnya data ini ya, jadi ya udahlah kita pakai belajar yang biasa-biasa aja dulu. Jadi pengaruh jumlah sales, jumlah orang sales dan biaya marketingnya terhadap penjualan toko. Datanya itu adalah data dari Excel yang tadi kita dapat ini. Jadi
X1-nya adalah jumlah sales-nya itu adalah orang, kemudian biaya iklannya itu adalah dalam satuan juta, penjualan per bulannya itu juga dalam satuan juta. Itu ya. Nah, kita copy, kita paste di sini di statanya. Nah, dalam menggunakan, kalau sudah menggunakan stata, kalau sudah di copy ke stata, nah kita tinggal edit nih di sini. Semoga terlihat ya, teman-teman ya. Nah, ada namanya var 1, var 2, var 3, var 4. Masih ingat ya tadi var 1, var 2, var 3 itu untuk apa? Jadi kalau var 1 itu adalah nama toko, maka kita klik yang var 1, kemudian kita klik yang var 1, kita ganti di sini namanya toko. Kita ketik aja toko. Gitu kan. Nah, data di sini tidak boleh data apa namanya? Yang dia bukan angka ya, bukan. Jadi nanti akan ke-detect dia. Datanya harus angka real, nggak boleh yang kalau koma juga harus pakai titik. 2,5 itu 2,5. Nggak boleh 2,5. Karena itu akan dianggap sebagai huruf. Gitu. Maka toko 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah toko. Nah, var 2 itu tadi adalah jumlah sales atau X1, ya kan? Maka kita edit seperti ini. Sorry, var 2 ya. Itu adalah X1 dan labelnya kita kasih label adalah sales. Nah, ini biar kita ingat. Nah, nanti muncul seperti ini. Oh, X1 itu adalah sales. X2 itu adalah X2-nya itu adalah biaya iklan atau pengeluaran iklan ya, atau kita ganti jadi biaya iklan. Terus habis itu var 4-nya itu adalah Y. Y di sini adalah labelnya kita kasih penjualan. Nah, sudah. Untuk masalah data kita udah beres. Ada yang bingung di sini? Dari input data. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Mungkin nanti bisa lihat rekaman ya. Jadi ada lihat rekaman dari webinar hari ini. Workshop hari ini, sorry. Nah, ini nanti setelah kita sudah menginput data, maka selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Kenapa asumsi klasik? Karena kita tidak perlu melakukan validitas dan reliabilitas. Jadi jadi bisa langsung ke normalitas, multicol, dan sebagainya. Nah, kita close aja, ini bisa di close ya. Nah, ini tadi yang kita lakukan itu terekam di sini, ada yang namanya rename var toko 1. Jadi kita aktivitas kita tuh sudah terekam. Oh, tadi habis merename var 1 menjadi toko. Tadi rename var 2 jadi X1. Kemudian melabeli semua terekam. Jadi track record kita tuh udah terekam di sini. Kalau mau melihat apa yang sudah kita lakukan, itu sudah terekam. Jadi enaknya stata itu. Nah, ini serunya ya. Jadi saya ajarkan yang bagian seru-serunya ya untuk stata ya. Jadi kalau stata itu kan kalau Ifuse cuma ini sebenarnya bisa sih ngeklik summaries apa kayak gitu. Nah, tapi tidak kita juga bisa melakukan perintah itu tanpa harus ngeklik. Jadi bisa pakai ketikan, pakai komen. Ada yang di bawah ini ada namanya komen. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas itu yang kita lakukan apa dulu? Yang pertama adalah ketik rec spasi ya, kan kayak SMS ya. Rec spasi variabel dependennya dulu, y-nya dulu dimasukkan. Y, kemudian baru X1, X2, tadi kita X-nya ada berapa? Ada X2 ya. X-nya ada 2, berarti rec Y, saya ulangi ya, rec spasi Y spasi X1 spasi X2. Langsung kita enter, nah udah muncul
seperti ini. Ya kan kayak kita programmer kan, modelnya kayak ya kita orang ekonomi tapi ya pura-pura kayak programmer lah ya, pakai ketik-ketik gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan malas ngetik, ini juga bisa pakai statistik linear model, saya tiba-tiba lupa. Model related linear regression diagnostic specify. Nah, ini untuk menguji normalitas ini ada di sini. Oh, sorry, kalau normalitas bukan di sini. Maaf ya, saya kalau klik ini agak lupa. Nah, ini Shapiro. Jadi kalau mau normalitas bisa pakai ngeklik ya, pakai tanpa komen, itu bisa summaries, distributional plot and test, kemudian pilih ke Shapiro with normality test. Nah, kemudian variabelnya itu Y, X1, X2. Oke. Coba kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan komen ya. Saya sebenarnya tidak terlalu familiar dengan klik-klik ini, saya justru lebih familiar dengan menggunakan komen. Jadi ya udah kita fokus hari ini menggunakan komen aja ya daripada bingung nanti. Yaudah kita komen aja. Jadi tadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah reg spasi Y spasi X1 X2. Kita regresi dulu. Ini pertama adalah uji normalitas. Kemudian setelah teruji kita lihat di sini, jadi kalau kita menguji lebih dari satu variabel independen, lebih dari satu X, itu ujinya itu ada uji parsial dan uji simultan. Jadi diuji dulu parsial secara parsial, apakah masing-masing variabelnya itu signifikan apa enggak, kemudian kita lihat secara simultan. Lihatnya dari sini. Kalau parsialnya ada dilihat dari dari ini sebelah sini. Kalau simultan itu dari sini. Nah, kalau dia kurang dari 0,05, nah 0,05 ya, ingat bukan 0,5 tapi 0,05. Jadi 5%. Di bawah 5%, 0,05, maka dia signifikan. Berarti dia signifikan. Itu adalah kalau angkanya udah ketemu kayak gini, itu biasanya yang diidam-idamkan oleh mahasiswa ya alhamdulillah akhirnya datanya signifikan gitu kan, nggak bingung gitu kan ya. Itu adalah impian dari semua mahasiswa kalau skripsi biasanya. Nah, ini simultannya ini parsialnya dari sini secara parsial semuanya signifikan, di bawah 0,01 berarti modelnya udah oke. Kemudian secara simultan dia juga di bawah 0,05 berarti dia udah oke juga. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas yaitu ketik predik. Normalitas itu predik predik spasi resid. Kemudian di enter. Udah, nanti muncul di sini sebelah kanan ada yang namanya residual untuk melihat residualnya. Kemudian setelah itu kita ketik as will spasi as will Nah, kalau dia di bawah 0,05 ininya offsetnya, maka dia udah normal. Gitu ya, berarti kalau dia di atas bukan di bawah. Kalau dia di atas 0,05 berarti dia termasuk lolos tes normalitas gitu ya. Kalau ini tadi signifikansinya di bawah 0,05, kalau ini di atas 0,05. Kemudian, nah kalau pengen lihat grafiknya, maka minor enter. Nah, muncul grafik seperti ini. Kalau muncul grafik seperti ini, kalau dia titik-titiknya ini ada di sekitar garis lurus ini, maka dia terdistribusi secara normal.
Beda lagi kalau dia ada yang di sini, ada yang sebelah sana, mencar-mencar, itu berarti dia tidak terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpan gambar ini, kan nanti takut terbuang gitu kan, udah susah running, ternyata nggak kesimpan. Nah, caranya adalah tinggal klik kanan, kemudian copy, bisa kalian masukkan di Word kalian. Gitu. Nah, bisa di Ctrl V. Nah, udah muncul. Terus pengen ini juga mau menyimpan ini nih yang berharga nih. Nah, ini nggak boleh hilang. Nah, copy as picture, kemudian masuk ke Word. Ini juga di Ctrl V. Ini tinggal diedit aja. Nah, ini bisa dibesar-besar. Nah, nggak pecah kok. Jadi tenang aja, tulisannya juga nggak akan pecah. Nah, ini ya. Jadi abadikan momen terbaik kalian ya. Abadikan momen-momen yang ini, wah ternyata ini udah signifikan dan sebagainya. Nah, sesuai harapan kalian maka bisa disimpan. Kemudian setelah uji normalitas udah beres, kemudian kita pindah ke hetero. Nah, hetero ini sebentar, hetero itu RVF plot. Jadi kalau kita hetero ya tulisannya RVF spasi plot, y-line 0. Sorry. Harus ada spasi juga. Kayaknya saya harus salah. Sebentar. RVF plot. Oh, ini spasi. Nah, ini nggak enaknya kalau stata, kalau kita salah tulis itu nggak akan. Nah, jadi RVF plotnya itu nggak boleh ada spasi ya. Waduh, ini internet saya. Nah, kalau datanya seperti ini berarti dia terdistribusi normal. Dia datanya homogen, gitu ya. Itu juga bisa di capture juga. Kemudian setelah itu start spasi head test. Start spasi head test. Nah, untuk mengetahui kalau, nah ini itu juga selain tadi ya, kita bisa ini pakai gambar tadi. Nah, ini juga kalau di atas 0,05 berarti dia bebas. Dia lolos uji yang hetero. Kemudian kalau sudah, kita tes autokorelasi. Yang pertama adalah t-set spasi toko. Karena kita tadi mau meneliti ada toko ya, variabel nama tokonya tadi, ada list toko 1, 2, 3, 4, maka kita tulis di sini toko, enter, udah. Kemudian start bigot free. Start bigot free. Nah, kalau dia, alhamdulillah, berarti kalau dia ini di atas 0,05 juga, berarti dia tidak ada gitu ya, tidak ada autokorelasi karena kalau kita pakai Darwin-Watson itu aku pakai tabel-tabel itu ribet ya. Kita kan anti ribet, hindari keribetan. Jadi kita bisa pakai Brush Godfrey ini. Nah, kalau sudah lolos tes auto, ya kan, kita pindah ke multi-call. Nah, ini yang multi-call ini kita harus harap-harap cemas. Biasanya kita terkendalanya di sini. Gampang. Komennya cuma satu, VIF. VIF, langsung di enter. Set. Nah, kita lihat di sini skornya ini. Jadi dia jika VIF ya, jika VIF-nya ini kurang dari 10, jadi dia kalau kurang dari 10
maka dia tidak ada multi-call. Jadi alhamdulillah datanya tidak multi-call. Nah, kalau sudah itu kita langsung bisa interpretasi dari data ini. Nah, kira-kira ada yang bisa interpretasi nggak dari data ini? Kalau dari data ini saya ajari, udah jam 10 ya. Oh, oke. Karena ini udah jam 10, habis ini Pak Rian ya, biar nggak siang-siang juga. Jadi tinggal bagaimana cara kita interpretasi. Karena kita tadi udah melakukan uji asumsi klasik, kita rasa model kita udah oke. Kita sekarang menginterpretasikannya. Kita tadi kan udah nyimpen ini. Kita udah nyimpen hasil regresi. Jadi hasil regresi yang tadi sudah kita lakukan, kalau kalian misalkan kok nggak nemu-nemu ya di atas, nggak ketemu-ketemu, kalian bisa lakukan ulang. Jadi tinggal reg spasi Y spasi X1 spasi X2. Jadi dahulukan yang variabel independen, variabel dependennya dulu, Y-nya dulu. Reg spasi Y spasi X1 X2, terus kemudian di enter, cus. Nah, masih ada kan? Masih tersimpan. Masih tetap bisa dilakukan. Jadi kalian bisa pakai ini. Nah, kita interpretasi nih di sini. Oke, bagaimana interpretasinya? Jadi secara simultan, secara parsial kalau kita analisis, oh ternyata jumlah variabel X1 tadi itu kan sales ya. X1 sales itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan toko. Kemudian secara parsial juga biaya marketing X2, biaya marketing itu juga berpengaruh signifikan terhadap penjualan toko. Gitu. Lah, secara simultan, secara bersama-sama, secara keseluruhan, variabel sales, jumlah orang sales sama biaya itu juga berpengaruh terhadap penjualan toko, gitu ya. Jadi secara simultan, ini mohon maaf ya, karena laptop saya nggak touchscreen, jadi nggak bisa dioret-oret. Jadi, salah. Nah, dari sini. Nah, dari sini, kemudian ini juga, dari sini juga. Ini bisa kita, kembali. Ini. Nah, dari sini. Ya kan bisa diketahui di sini, oh ternyata angka-angka penting ini terpenuhi. Jadi secara signifikan variabel yang kita gunakan, sales sama biaya marketing itu berpengaruh terhadap biaya pendapatan, terhadap penjualan toko. Nah, tadi kan ada waktu saya jelaskan ada persamaan linear ya kan, ada persamaan linear. Oke, ada persamaan linear. Jadi tadi kalau multi-call itu regresi berganda itu kan nggak muncul. Y ini kelihatan nggak ya kalian? Saya gedein juga pokoknya. Jadi Y sama dengan, karena kita X-nya ada 2, maka A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ya, karena variabel X-nya ada 2. Pokoknya kita masukkan Y-nya di sini, maka Y sama dengan, konstantanya berapa? Nah, kita ambil dari mana? Dari sini. Kok nggak geser? Nah, dari sini. Berarti Y sama dengan 29,55443. Ditambah B1-nya, koefisien dari X1 ya. Jadi B itu adalah koefisien dari X1, B1 itu adalah koefisien dari X1, maka 5,070135 X1 ditambah dengan 10,8443
762 X2. Jadi begini, jadi seperti ini ya. Jadi nah, persamaannya akan jadi seperti ini. Jadi yang kalian tulis dalam penelitian atau dalam skripsi kalian itu adalah persamaannya seperti ini. Gitu. Nah, bacanya seperti apa? Jadi interpretasinya adalah gini, setiap kenaikan untuk X1 tadi apa? X1 itu adalah sales. Jadi setiap kenaikan satu orang sales, setiap ada penambahan satu orang sales, maka penjualan toko naik cenderung naik sebesar ini. Juta. Tadi kan penjualan itu kan satuannya juta ya. Jadi karena sales itu adalah satuannya orang, maka setiap ada penambahan satu orang sales, maka penjualan toko naik sebesar sekian juta. Ya, nanti kalau ada salah mohon koreksinya ya Pak Lukman ya. Dari Pak Fadil juga kalau ada. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih untuk masalah kata, kadang ada yang dari buku 1 seperti ini, buku 2 seperti ini, itu berbeda-beda. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian begitu juga untuk X2. X2 itu adalah tadi itu apa? Biaya ya, berarti biaya setiap ada kenaikan biaya marketing sebesar 1 penjualan toko naik sebesar juta. Nah, dengan asumsi saya baru ingat dulu kalau ini tuh ada penambahan katanya itu ada kata-katanya dengan asumsi variabel lain konstan atau variabel lain apa ya? Saya lupa. Maaf. Saya baru ingat. Jadi kalau interpretasi ini ada tambahan kata dengan asumsi variabel lain titik-titik. Saya maaf, nanti kalau saya ingat akan saya share lagi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Nah, ini untuk untuk konstantanya ini itu adalah jika tidak ada penambahan, maka ini ada penomoran lebih bagus deh. Sama. Oke, interpretasi seperti ini ya. Lalu yang ketiga itu adalah kita interpretasi konstantanya dulu. Konstantanya. Berarti jika tidak ada jumlah sales maupun biaya marketing jualan toko naik sebesar jadi kalau tanpa ada penambahan dengan asumsi bahwa X1 dan X2-nya 0, maka tetap ada peningkatan penjualan sebesar ini. Penjualan toko sebesar ya. Semoga kalau ada masalah diksi nanti bisa
bisa didiskusikan lah ya. Jadi kalau tidak salah itu seperti ini gitu. Masalah diksinya nanti bisa bisa dipertimbangkan. Begitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita menggunakan stata regresi berganda itu demikian gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya mungkin? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang sudah pernah running, terus bingung estimasinya ya bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Gini Bu Tri, ingin bertanya. Tadi kan saya penggunaan stata apa strata ya Bu ya? Stata ya. Stata. Ya, statanya tadi saya yang baru dikasih sama Pak ini dapat yang stata 16. Jadi tadi pakai komen yang kayak rumus RVL ya? Iya. RVF plot Y-line sama yang buat penorm I-nya itu Bu nggak bisa di stata 16-nya, nggak kedetek jadinya error gitu, notnya error. Nah mungkin kalau misalnya di stata 16 apa rumus komennya berbeda atau bagaimana Bu? Sebenarnya coba gini Mas, kalau komen itu setahu saya tetap sama aja sih, cuma mungkin spasinya coba sampean kalau RV, kalau ini tadi kan saya salah ya di sini. Kalau saya tampilkan di stata saya ini, saya sempat salah karena ada spasinya, seharusnya nggak boleh spasi. Jadi yang betul itu seperti ini. RVF plot itu tanpa spasi, koma, spasi, Y-line, spasi, dalam kurung 0. Coba yang pakai ini, Mas. Berarti RVF plot, koma, spasi, Y-line, spasi, dalam kurung 0. Y-line. Y-line, spasi, dalam kurung 0. Coba. Masih error juga, Bu. Masih error ya? Oke, mungkin nanti jadi PR saya juga ya, kalau seingat saya itu, kalau P-norm, Normnya I-nya juga masih error juga kalau pakai yang ini. Pakai komen itu ya. Kalau komen yang lain, ada masalah nggak? Sampai di switch I aman Bu. Oh, oke. Di switch I aman. Coba untuk yang P-norm ya. P-norm itu coba pakai ini. Kalau tampil itu saya P-norm. Pakai statistik. Itu P-norm itu berarti yang itu ya, yang grafik itu ya? Betul Bu. Kalau grafik. Coba pakai ini. Saya coba ingat dulu. Coba deh. Saya itu dulu ya. Saya coba dulu pakai. Bener. Oh, sama nggak ya hasilnya? Oh, beda. Oh, request. Request. Berarti pakai ini.
Scatter. Map tab variabel basisnya variabelnya coba lagi sama lagi guys. Berbeda. Gimana ya saya justru saya justru malah nggak terlalu familiar pakai yang klik-klik ini yang pakai udah menu. Oke. Mas siapa tadi namanya? Azra, Bu. Ya. Oh, Mas Azra, mungkin jadi PR saya juga ya, nanti saya coba pelajari untuk yang Stata 16. Baik, Bu. Jadi PR saya juga. Saya juga baru tahu. Oke, makasih Mas informasinya. Maaf ya, tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Ada yang lain mungkin? Silakan yang lainnya. Oh, kayaknya sudah paham semua Pak Lukman. Iya, tinggal dikasih ada penugasan. Iya, tinggal penugasan berarti. Benar ya, kalau penugasan mereka pasti sangat antusias. Oh ya, di sini ada, kalau gitu saya nanya ya. Di sini ada yang pakai regresi berganda nggak penelitiannya? Yang udah ngambil skripsi. Kalau saya lihat kemarin itu sepertinya ada kesalahan, tapi nggak banyak kayak. Oh, ada ya Pak ya? Ada, kebanyakan tuh pakai structural equation modeling. Oh, oke. Iya nggak apa-apa. Tapi ini untuk pengetahuan yang belum description. Siapa tahu ternyata penelitiannya cocoknya pakai si apa ya? Iya itu juga buat pengetahuan juga sih sebenarnya. Ini buat saya juga karena saya udah lama nggak pakai Stata ya. Jadi, terakhir tahun 2019, jadi saya juga ada lupa ingat di sini dalam nggak pakai regresi. Jadi memang buat yang mau ambil skripsi atau yang mau menulis karya tulis ilmiah paper gitu ya, mungkin yang saya ajar dulu bahasa Indonesia ada karya ilmiah gitu ya, paper. Nah ini bisa digunakan juga. Jadi kuantitatif tuh nggak harus pakai regresi kok ya. Jadi kita ada banyak metode kuantitatif tuh, tekniknya ada banyak sekali, toolsnya itu banyak. Nanti di skripsi camp ya, apa Pak namanya Pak? Ecoscamp. Skripsi camp. Kita camping untuk skripsi. Nah ini nanti informasi soal teknik skripsi pengolahan data itu akan kita dapatkan. Ada materi yang saya tunggu-tunggu. Ada SEM. Saya ingin belajar SEM. Pak Lukman nanti. Saya penasaran. SEM belum pernah pakai SEM saya. Gimana Pak Lukman? Gak nanya-nanya Pak Lukman? Ya mungkin di bawah dicukupkan saja. Oh gitu. Oke. Sudah saya stop. Oke, kalau gitu karena memang sudah tidak ada yang bertanya Pak ya. Saya harapkan mahasiswa ekonomi syariah semuanya paham ya, dan sudah ada gambaran nanti kira-kira penelitian selanjutnya mau menggunakan apa. Ya, meskipun ini baru hari pertama, masih banyak sekali materi yang lain. Sudah ada gambaran lah paling nggak gitu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak selama atas materinya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Terutama saya jadi ilmu baru ini. Karena saya dulu sering pakai Fuse. Sekarang ada Stata. Jadi nambah referensinya. Nah, teman-teman yang semester
2 dan 4 sepertinya di semester 5 itu kalau tidak salah itu ada penelitian di semester 6 itu. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan misalnya diminta untuk mengajukan metode penelitian ya. Nanti tinggal dipilih aja penelitiannya bagaimana, nanti metodenya akan mengikuti. Ya, data pengaruh ya, biasanya itu regresi dan sebagainya. Lalu nanti dilihat dengan datanya, apakah itu data itu satuan atau range, interval nanti ya pakai data favorable atau unfavorable nanti penyelesaian. Kalau data yang nominal seperti yang dijelaskan oleh Suparno tadi, nanti teman-teman akan menghitungnya dengan regresi, sederhana, berganda atau data panel. Oke, baik, mungkin saya share dulu presensinya ya. Saya buka presensinya sampai 10.35 aja, 10 menit ya. Karena ternyata yang hadir belum mencukupi yang ada di grup. Yang di grup sekitar 70 kalau nggak salah. Ternyata yang hadir belum apa-apa. Karena memang jika penelitiannya pakai regresi atau kuanti ya, semua ikut acara ini. Tapi kalau kuali ya nanti ada sisi sendiri penelitian kualitatif. Mungkin saya cukup sampai sini. Ada pertanyaan lanjut dari peserta? Oke, kalau tidak ada, baik saya tutup. Kita akan ketemu lagi di hari besok ya dengan materi menentukan metode kualitatif dan membuat kuesioner metode kualitatif. Oh ya, ada yang raise, Ariska, silakan. Ada apa, Ariska? Pak, presensinya kok tidak bisa ya, Pak? Oh, tidak bisa, sebentar. Oke, sorry, saya akan coba kembali ya. Sudah bisa? Ariska? Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Silakan ya diisi sampai 35 ya. 10 menit aja untuk menghindari adanya yang tidak ikut tapi hanya cuma presensi. Silakan dicoba lagi, Bakti. Baik, saya cukup sampai sini sebagai moderator. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di besok di jam yang sama 7.45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.